Saya mendapatkan pertanyaan yang keren banget, yang bagus banget dari pejuang skripsi ya, salah seorang pejuang skripsi. Bagaimana Prof menentukan topik penelitian yang sesuai dengan bidang studi kita? Keren ya? Saya kasih tepuk tangan. Ya, oke. Ini adalah salah satu pertanyaan penting ya buat kalian yang menulis skripsi, tesis maupun disertasi. Karena kalau pertanyaan tadi artinya kalian sudah mengamati, khususnya bisa dari dua hal. Yang pertama, fenomena dunia nyata. Nah, yang kalian anggap menarik, sesuatu yang kalian anggap menarik, ya, cari dulu, ya kan? Di dunia nyatanya. Misalnya nih contoh ya, ketika video ini dibuat, kita baru kedatangan Kaisar Naruhito dari Jepang, ya kan? Misalnya kamu ingin lihat, wah itu keren banget tuh Kaisar Naruhito dari Jepang ya. Oh itu hubungan Jepang sama Indonesia seperti apa ya? Nah, permasalahan itu atau ya semacam topik ya kan, atau sesuatu yang buat kamu tertarik gitu ya, baru kemudian kamu kaitkan dengan bidang kajiannya. Sudah tadi tentukan dulu ya, kira-kira ya tema besarnya lah kira-kira gitu ya. Terus tadi tentang Kaisar Jepang gitu ya, atau tentang hubungan Indonesia Jepang. Nah, gimana mengaitkannya sekarang dengan bidang kajian kamu? Ya, kalau bidang kajian kamu sosial humaniora, misalnya kalau hubungan internasional udah paling gampang ya, paling mudah karena meneliti hubungan Indonesia Jepang itu sudah hubungan internasional gitu ya. Atau misalnya bidang kalian adalah sejarah, oke? Berarti langsung gimana kamu tarik sejarah Jepang di Indonesia, misalnya gitu. Sejarah bisa juga ya masa sebelum kemerdekaan. Nah, misalnya gitu. Atau juga sejarah terkait dengan investasi Jepang di Indonesia tahun 70-an. Nah, bisa aja. Itu sejarah ya. Ekonomi apalagi, lihat investasinya, sumbangan grantnya kah, ataukah kemudian juga pinjaman luar negeri, bantuan luar negeri, macam-macam. Ya kan gitu. Jadi caranya dengan kata lain adalah topik-topik penting atau kajian-kajian penting dalam bidang studi kamu coba kaitkan. Ya. Tadi kalau HI ada politik internasional, ada ekonomi internasional, mungkin ada aspek keamanan internasional ya. Nah, itu coba didekatkan dengan hubungan Indonesia Jepang tadi. Nah, gitu juga kalau tadi saya contohkan bidang sejarah ya, ekonomi apalagi juga. Nah, jadi intinya temukan sesuatu dulu, fenomenanya yang menarik buat kamu, lalu cari di bidang studi kamu ya, apa yang membedakan bahwa bidang studi kamu itu dengan bidang studi yang lain. Pasti dong ada bedanya ya kan? Ya kan, karena kalau nggak beda nggak akan dibikin program studi itu atau jurusan itu, ya kan? Fokus tadinya kan udah ada, ya kan? Buku-bukunya, topik-topik kajian utamanya kan sudah ada. Metodenya, nah seringkali juga walaupun sama ya, bisa dipakai antara berbagai bidang kajian sosial humaniora, ya kalau misalnya metode-metode penelitiannya. Tapi kalau untuk yang HI misalnya bisa berbeda, ekonomi misalnya penerapannya berbeda gitu. Ya, semoga ini menjadikan pencerahan buat kamu. Ya kan? Intinya kaitkan dengan topik-topik yang ada dalam jurusan kamu. Kamu cek aja mata kuliah pengantar. Nah, pengantar di bidang kajian kamu apa? Nah, itu pasti ada konsep-konsep, teori-teori yang terkait dengan bidang kajian kamu gitu. Nah, bisa mengambil dari situ. Oke. Nah, semoga bermanfaat ya. Semoga menjawab pertanyaan tadi. Dan kalau kamu ngelihat ini atau mendengarkan ini, menonton ini bagus, jangan lupa di like. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Kalau kamu punya pertanyaan seperti kayak pertanyaan tadi dari salah satu pejuang skripsi tadi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Insya Allah saya buatkan materinya langsung ya buat kamu, tapi bisa bermanfaat buat yang lainnya juga. Jangan lupa lihat video-video saya yang lain juga ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.